Shalom, selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali ya kita masih bisa bertemu untuk sekolah minggu hari ini ya. Oke adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu kita, tapi kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih punya kesempatan untuk bersekolah minggu melalui online. Kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan, terlebih lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan sekolah minggu kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat adik-adik. Ya, kita harus tetap semangat ya, harus tetap bersukacita. Walaupun kita nggak bisa langsung ketemu, tapi kita harus tetap bersukacita karena kita mau memuji untuk Tuhan ya. Nah adik-adik, kita mau belajar lagu baru nih. Di lagu ini mengatakan bahwa di era sekarang ya, pandemi ini kita nggak bisa kemana-mana. Kita belajar di rumah, main di rumah, sampai sekolah minggu juga di rumah. Tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan itu baik, Tuhan itu tetap ada untuk kita. Kita belajar lagu baru bersama-sama ya. Belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Oke, wah, bagaimana? Masih semangat? Ya Tuhan itu baik. Walau kita di rumah, Tuhan tetap ada dan kita tetap harus bersukacita. Oke adik-adik, kita akan lanjut satu pujian. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Kita pakai gerakan ya. Semuanya berdiri, semuanya kita pakai gerakan. Yuk, Kak Wiwin lihat masih ada yang belum berdiri, silakan berdiri. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu,
harus selalu bersama-sama. Jadi kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Silakan disiapkan persembahannya. Kita akan memuji Tuhan. Bawalah persembahanku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita supaya kita bisa mengerti akan firman yang kita dengarkan hari ini ya. Tapi sebelumnya mari kita pujikan, baca kitab suci, doa tiap hari supaya semakin hari semakin bertumbuh kita ya. Persembahan yang sudah boleh kami berikan kepadamu, kiranya persembahan kami berkenan di hati Tuhan, dan kiranya persembahan kami juga boleh menjadi alat bagi pelayanan Tuhan di gereja kami. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik supaya mereka mau taat, mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus juga boleh bekerja atas setiap mereka ya Bapa, mengurapi mereka sehingga mereka boleh mengerti akan firman yang diberitakan hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Burut berharap semuanya sehat. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan waktu kepada kita semua untuk kita boleh belajar firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini Samuel. Nats Alkitabnya ada di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kalian tahu bahwa kita dapat berbakti kepada Allah dengan menjadi pembantu di dalam rumahnya, yaitu di gereja? Mungkin kalian berpikir bahwa hanya orang-orang tertentu yang dapat membantu, yaitu orang dewasa seperti pendeta, pemimpin sekolah minggu, guru sekolah minggu, orang yang memainkan alat musik atau memimpin nyanyian, dan orang yang membersihkan gereja. Nah, Burut mau tanya, siapa di antara kalian yang membantu mama di rumah, membantu nyapu, atau membantu cuci piring? Ya, adik-adik,
kalian juga dapat membantu di gereja. Di Alkitab terdapat suatu cerita tentang seorang anak laki-laki yang tinggal di gereja dan selalu membantu di sana. Anak laki-laki itu bernama Samuel. Ia tinggal di gereja bersama-sama dengan Eli, seorang pendeta. Samuel menolong Eli memelihara kebersihan gereja. Kadang-kadang Samuel menyapu lantai, mengangkat sampah, atau mengelap-elap perabotan, mengelap lampu supaya bersih kembali. Samuel sangat mencintai Allah dan ingin menghormati Allah. Meskipun Samuel tidak melihat Allah, Samuel tahu bahwa Allah ada di dalam rumahnya. Rumah Allah harus tetap rapi dan bersih. Kita juga dapat menghormati Allah dengan memelihara kebersihan gereja. Karena mengetahui hal ini, Samuel suka tinggal di gereja dan memelihara kebersihannya. Pada suatu malam, Eli berkata, "Sudah waktunya untuk tidur, Samuel. Selamat tidur." Samuel menjawab, "Selamat tidur." Lalu Samuel naik ke tempat tidur, berselimut dan tidur. Di luar, di malam yang gelap, dekat tempat tidur Samuel, bulan mulai bercahaya dan bintang-bintang berkelip-kelip di seluruh langit. Semuanya teduh dan tenang. Tiba-tiba terdengarlah suara yang memanggil, "Samuel." Samuel membuka matanya, ia melompat dari tempat tidurnya dan berlari-lari ke kamar Eli. "Aku di sini," kata Samuel kepada Eli. Eli sedang tidur, ia terbangun ketika Samuel berbicara. Ia mengusap matanya dan setengah mengantuk. Ia berkata, "Aku tidak memanggilmu, Samuel." Disangkanya bahwa Samuel bermimpi. "Tidurlah kembali," katanya. Maka berlarilah Samuel kembali ke tempat tidurnya. "Sungguh, aku sangka telah mendengar Eli memanggilku," ia berkata kepada dirinya, sementara menutupi badannya dengan selimutnya yang tebal dan hangat itu. Mungkin angin, tetapi ketika Samuel tertidur lagi, suara itu berkata, "Samuel." Samuel duduk. Sungguh ia mendengar suara. Tidak ada angin. Ia berlari lagi ke tempat tidur Eli. "Eli, aku mendengar engkau memanggilku," kata Samuel. "Inilah aku." Eli duduk dan perlahan-lahan mengusap matanya. "Tidak, Samuel, aku tidak memanggilmu," kata Eli. "Kembalilah ke tempat tidurmu dan tidurlah." Tentu saja Samuel tidak mau membantah perkataan pendeta itu, tetapi ia tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Ia telah mendengar suatu suara memanggil dia, tetapi Eli berkata bahwa ia tidak memanggilnya. Tak ada orang lain yang tinggal di gereja, hanya Eli dan Samuel. Tetapi Samuel taat kepada Eli dan kembali ke tempat tidurnya. Tak lama kemudian suara itu memanggil, "Samuel." Sekali lagi Samuel pergi ke tempat tidur Eli. "Aku terus mendengar engkau memanggilku, Eli," kata Samuel lagi. Sekarang taulah Eli siapa yang memanggil Samuel. Ia berkata, "Samuel, Allah memanggil engkau. Allah hendak mengatakan sesuatu kepadamu. Pergilah tidur kembali, dan jika dia memanggilmu lagi, katakanlah, 'Ya Tuhan, hamba-Mu ini mendengar.'" Maka berlarilah Samuel kembali ke tempat tidurnya. Ia gembira sekali ketika memikirkan bahwa ia akan bercakap-cakap dengan Allah. Ketika segala sesuatu teduh dan tenang, suara itu memanggil, "Samuel." Samuel tidak takut. Ia tahu itulah suara Allah. Ia tahu Allah hendak berbicara kepadanya. Ia menjawab, "Ya Tuhan, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Allah berbicara kepada Samuel. Allah memberitahukan kepada Samuel apa yang akan terjadi atas orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Samuel mendengar dengan penuh perhatian. Keesokan harinya, ia menceritakan kepada Eli apa yang difirmankan Allah. Samuel seorang anak yang menolong Allah di gereja. Oleh sebab ia sangat mencintai Allah dan menjadi pembantu yang amat baik, Allah memilih Samuel untuk melakukan pekerjaan yang istimewa baginya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita belajar dari Samuel bahwa Samuel sekalipun kecil, tetapi dia mau melayani Tuhan, ya, dia mau
berbakti kepada Tuhan dengan dia membersihkan gereja, menyapu, mengepel, mengelap ya. Nah, kita semuanya sekalipun adik-adik masih kecil juga bisa melayani Tuhan ya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau kayak Samuel itu membersihkan gereja, adik-adik juga boleh ya. Kalau mau mencontoh Samuel, datang ke gereja, membantu membersihkan gereja ya. Semua orang boleh melayani Tuhan, baik besar kecil semuanya boleh melayani Tuhan ya. Sekarang pikirkanlah apa yang bisa kalian lakukan untuk melayani Tuhan. Mau bermain musik untuk Tuhan, memuji Tuhan, atau kayak Samuel membersihkan gereja ya, boleh ya. Tuh talenta yang Tuhan berikan kepada kalian, kalian pakai untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat hafalan kita pada hari ini ada di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, jadi apa yang kita lakukan untuk melayani Tuhan, semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, sampai di sini sekolah minggu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami belajar dari Samuel. Tuhan, Engkau terus menolong anak-anak kami Tuhan Yesus, supaya mereka memiliki talenta yang telah Engkau berikan dan mereka pakai untuk kemuliaan nama-Mu, melayani-Mu Tuhan. Belajar dari Samuel, sekalipun masih kecil mau melayani-Mu, membersihkan gereja. Tuhan juga menolong anak-anak kami jika mereka memiliki hati untuk melayani-Mu seperti Samuel, juga Tuhan menolong supaya mereka mau sungguh-sungguh melayani-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya Engkau akan memberkati anak-anak kami dengan kasih kuasa hikmat-Mu sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Berdoa untuk kesehatan, kekuatan mereka dan keluarga mereka, Tuhan berikan kesehatan bagi mereka. Dan juga berdoa untuk pendidikan mereka, Tuhan menolong terus memberkati mereka untuk mereka boleh belajar dan belajar dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh anak-anak kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.